Hai, kami dari Medio, bagian produksi siniar KG Radio Network yang merupakan jaringan KG Media. Kami percaya pada kekuatan narasi dan personalisasi audio dalam membangun imaji. Melalui dialog inspiratif dan imajinatif dengan beragam topik, Medio memberikan kontrol ke kamu agar tetap produktif sambil membangun koneksi yang nyata. Medio, teman kamu bertumbuh cerdas tanpa batas. Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Oke, berani berpikir dan berani bertanya ya Romo ya. Dua hal ini. Wah, dicatat teman-teman sekalian ya. Nah, mungkin ada pertanyaan selanjutnya juga sih Romo. Kan filsafat itu biasanya dibilang ibu dari segala ilmu gitu ya. Banyak cabang-cabang yang bermula dari filsafat. Dan sekarang biasanya filsafat dikenal dari dibagi menjadi dua gitu ya, filsafat kontinental dengan analitik. Tapi sebenarnya dari Romo sendiri, mungkin bisa menceritakan nggak Romo, di dalam filsafat sendiri ada pembagian nggak sih ilmu-ilmu apanya gitu? Nah, memang betul ya Nathan ya. Jadi filsafat itu ibu dari segala ilmu karena memang dulu kan nggak ada ilmu-ilmu alam, fisika, kimia itu kan perkembangan terakhir. Jadi semua mulai dari katakanlah filsafat prasokratik ya. Nah, sebelum Sokrates, Sokrates lalu Plato dan sebagainya. Jadi Aristoteles misalnya filsuf Yunani menulis buku macam-macam, ada biologi, ada fisika yang disebut fisika zaman itu. Ya macam-macam ya tentang manusia dan sebagainya. Nah, sebetulnya hal mengenai pembedaan filsafat itu biasanya yang dipahami itu ya mulai dari hal yang sangat mendasar mengenai dunia ya, mengenai dunia. Yang paling mendasar, paling bawah itu biasa disebut metafisika. Artinya apa metafisika? Artinya sebuah cara pandang yang mendasari cara kita berpikir. Ya, misalnya, apakah dunia ini cuma bersifat fisik saja? Ataukah ada yang dunia non-fisik ya, maksudnya entah supernatural, apa-apa yang melampaui fisik ini. Ya, soalnya kalau kita hanya berpikir misalnya, oh dunia ini fisik aja, jadi kalau meninggal ya selesai begitu. Nah itu metafisikanya begitu, maka orang akan sulit memahami mengapa orang beragama percaya ada hidup sesudah mati begitu. Ya, nah karena metafisiknya berbeda. Nah, jadi selain metafisika, lalu ada filsafat manusia misalnya, lalu ada etika, ya. Jadi filsafat manusia itu mempelajari pandangan filosofis mengenai manusia, kodratnya seperti apa, ya. Kan kita sering dengar manusia itu punya jiwa. Nah, kita harus tanya, nah jiwa itu apa? Nah, ini bertanya lagi ya, bertanya jiwa itu apa? Jadi ya nanti jiwanya katanya ada gentayangan atau apa dan sebagainya kan itu dalam pembicaraan ada ya. Tapi kita pernah nggak tanya jiwa itu apa? Mau nggak kita mengerti? Oh, jiwa itu roh ya. Nah, roh sama jiwa sama nggak? Tanya, menganalisis. Nah gitu. Nah itu dipelajari ya gitu. Supaya kita tidak cuma menggunakan kata-kata, tapi kita paham arti makna kata-kata ini supaya memang berbobot apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita pakai kata-kata yang sangat canggih, tapi ketika ditanya, itu definisinya apa sih? Lalu kita bingung, apa ya? Gitu. Nah, gitu ya. Nah, itu jadi cabang-cabangnya metafisika, filsafat manusia, etika tentang kehidupan moral, ya apa yang harus kita lakukan supaya kita hidup dengan baik, ya. Ada epistemologi tentang filsafat ilmu pengetahuan, bagaimana cara saya mengetahui. Ya, kebenaran itu apa? Nah, itu pembagiannya seperti itu sebetulnya. Jadi menurut kegiatan kita masing-masing, tapi ada semacam strukturnya, ya. Jadi ada manusia dulu seperti apa, lalu ada etika hidupnya secara moral, lalu ada epistemologi, filsafat ketuhanan dan sebagainya itu. Nah, bidang-bidangnya kira-kira seperti itu, Nathan. Wah, oke. Thank you atas jawabannya Romo. Wah, ini jadi keinget juga ya kalau dari ngomongin tentang jiwa gitu ya. Ada salah satu lukisan judulnya Where Do We Come From, What Are We, and Where Are We Going? Kayak, menarik buat menganalisis tentang kehidupan kita sendiri gitu ya. Ya. Nah, iya. Tadi
Romo Thomas juga sempat menyebut ada zaman pre-Sokratik, Sokratik, dan nama Sokrates ini terkenal banget gitu ya, dan cukup berpengaruh dari filsafat. Salah satunya karena metodenya dia ya, metode dialektika. Nah, kalau kita lihat dari secara keseluruhan gitu ya Romo ya, ada metode apa aja sih biasa yang dikenal dan mungkin bisa kita pakai juga gitu ya, seperti metode dialektika itu. Nah, dia dalam filsafat ada macam-macam metode, tapi mungkin yang mudah misalnya metode dialektika. Dialektika itu sebetulnya artinya timbal balik ya. Jadi kita mengajukan sebuah pertanyaan, lalu dijawab, lalu dikritik lagi ini benar atau tidak. Saya beri contoh dah biar nggak ngambang ya. Misalnya gini, ini kan zaman pandemi ya, banyak orang kesulitan dengan keuangan. Misalnya pemerintah mengatakan, oh setiap warga Indonesia itu akan dapat bantuan, ya setiap orang dapat bantuan 1 juta itu adil buat semua orang. Nah pertanyaan kita, adil nggak? Oh kalau setiap penduduk Indonesia dapat 1 juta, nah mungkin kita akan merasa, ya kalau orang kaya nggak perlu dong, ya yang orang miskin yang perlu dibantu. Loh, dari pihak pemerintah mungkin akan terasa, loh ini adil, semua dapat yang sama, begitu. Tapi yang kita rakyat mengatakan, yang udah kaya itu nggak usah terima bantuan, yang miskin aja. Berarti adilnya lain kan? Nah gitu. Nah apa itu keadilan? Nah ini ya itu lalu dikritik lagi. Berarti keadilan nggak boleh berarti semua dapat sama, begitu. Ya, tapi ada hal yang lain nih, kecuali yang sudah kaya dan sebagainya begitu. Ya, jadi macam-macam itu nanti mendapatkan kualifikasi, dan maksudnya difilter lagi begitu. Nah, apa itu keadilan? Ya, apa itu kebenaran? Nanti semua itu nanti dapat kita peroleh melalui metode dialektika. Jadi itu kan semacam diskusi, ya, lalu melihat kelemahan argumennya itu. Nah, itu dilakukan oleh Sokrates terhadap setiap pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh teman bicaranya. Ada metode lagi yang itu namanya metode fenomenologi sebetulnya. Nah, ini terkait dengan fenomen, ya. Mengapa disebut fenomen? Karena sebetulnya realitas kita itu sangat luas, ya. Sangat luas. Sementara kita sering bicara soal objek, ya. Nah, kalau kita bilang ini objek, ini kita selalu menempatkan diri kita sebagai subjek gitu. Nah, kalau udah bilang objek itu nanti kita udah membatasi karena ini objek udah sangat jelas. Fenomena itu jauh lebih luas, karena seperti apa yang menampakkan diri pada kesadaran. Ya, saya beri contoh kalau orang yang misalnya agak pendek begitu ya. Nah, kalau dia foto ya dengan rekan-rekannya, teman-temannya yang juga tingginya kira-kira segitu, maka tidak akan kelihatan terlalu pendek begitu, karena semua begitu. Tapi kalau fotonya bersama orang-orang yang tinggi begitu akan kelihatan sangat pendek kan. Nah, realitas kita kira-kira begitu. Itu bukan hanya soal de facto orang itu pendek atau enggak atau kita bagaimana, tapi lokasinya di mana, ya. Lingkungannya seperti apa. Secara fenomen menampakkan pada kita, ya kok pendek sekali atau dia tinggi sekali, ya tergantung sekitarnya seperti apa begitu. Nah, ini fenomen. Jadi bukan cuma soal aslinya, sejatinya dia seperti apa, bukan hanya begitu. Tapi soal bagaimana presentasinya. Dan ini marketing ini sering pakai begitu, ya. Karena kan harus presentasi nih. Jadi produknya cuma begitu-gitu aja, tapi dikemas dengan cara tertentu, ya. Appealing lah begitu ya. Nah itu nanti presentasi. Nah realitas itu penuh dengan hal seperti itu sebetulnya. Nah menjadikan suatu sebagai objek itu udah langsung membatasi cara kita memahami itu. Nah itu metode seperti itu juga dikembangkan dalam filsafat khususnya abad ke-20, 21 itu. Wah, oke. Ini menarik banget, Romo Thomas. Dari tadi kita berbincang-bincang gitu ya. Tapi sayangnya waktu kayaknya tidak banyak lagi. Nah, mungkin aku ada pertanyaan terakhir untuk Romo Thomas gitu ya. Mungkin teman yang udah denger nih, mereka udah mulai tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang filsafat. Nah, dari Romo Thomas sendiri, ada gak saran apa yang orang-orang awam seperti aku gitu ya bisa lakukan awal-awal untuk mendalami filsafat gitu, Romo Thomas?
Yang pertama, ya carilah buku yang bisa membantu ya. Jangan buku yang sulit-sulit, yang sederhana saja ya, atau pengantar filsafat, tapi pastikan ada contoh-contoh yang mudah begitu ya. Jadi nggak perlu melompat pada hal-hal yang sangat abstrak begitu, karena memang filsafat menggunakan bahasa yang abstrak. Nah, tapi kalau kita langsung ke situ, nanti kita frustrasi begitu ya. Ah, Nah, yang kedua, eh, sering-seringlah berdiskusi dengan rekan-rekan yang punya minat filsafat begitu. Tapi bukan untuk menunjukkan tingkat pengetahuan kita, tapi hanya untuk mengerti, belajar mengerti, memahami apa saja menjadi topik yang didiskusikan ya, tentang hidup ya, tentang negara, tentang manusia dan sebagainya. Bisa juga misalnya ada bentuk kelompok diskusi yang mendiskusi buku tertentu begitu ya, dan mulai mendalami. Karena pada dasarnya filsafat itu paling mudah dipelajari kalau kita lakukan secara bersama-sama begitu. Ya, kalau mikir sendiri di kamar malam minggu, aduh, bisa pusing ya kita. Nah, kita akan mendapatkan insight juga, inspirasi dari rekan-rekan kita. Oh, kan juga kita bisa bertanya kalau kita kurang mengerti begitu. Ya, nah sekali lagi kita perlu berani bertanya, bukan untuk meragukan, tapi untuk jelas sebetulnya mengapa hal-hal demikian dan sebagainya. Berani kritis itu tidak berarti tanya macam-macam yang itu, tapi kita mencoba memahami. Nah, begitu ya. Nah, nanti kalau bisa mulai dari situ, nah kita akan terbantu untuk berani memahami realitas. Nah, pendek kata, jangan hanya menerima apa saja yang diberikan oleh orang, tapi berani bertanya, memahami begitu ya. Seperti tadi saya beri contoh, oh kita sering gunakan kata jiwa. Nah, jiwa itu apa ya? Juga isme-isme yang sering kita dengar. Kalau nggak tahu, ya cari definisi, ya, diskusikan begitu untuk memahami, karena itu sangat penting bagi kita. Ya, kalau kembali ke pertanyaan pertama, Tuhan memberikan kita otak supaya kita belajar memahami hidup kita, realitas gitu. Nah, itu bantu kita eh, sangat banyak untuk hidup dengan lebih baik juga gitu. Wah, thank you banget Romo Thomas atas jawabannya. Nah, mungkin ada satu lagi terakhir, Romo Thomas. Ya, Tadi Romo Thomas sempat mention baca buku-buku pengantar gitu ya. ya, Mungkin ada rekomendasi dari Romo Thomas satu atau dua buku gitu. Misalnya, kalau kita kenal ada Dunia Sofi atau apa yang menurut ya. Romo Thomas bisa membantu gitu. Dulu saya mulai masuk filsafat lewat buku ini, bukan buku, sebetulnya bukan buku filsafat pada dirinya, tapi buku yang mudah diakses. Itu buku Viktor Frankl ya, Man's Search for Meaning ya. Uh, Mengapa mudah? Karena karena psikiater banyak cerita soal kehidupan kamu konsentrasi, lalu di bagian kedua dia bicara soal hasrat kita untuk menemukan makna hidup ya. Karena tidak mungkin kita hidup tanpa makna, nggak bisa. Kita pasti akan putus asa, orang akan melakukan tindakan bunuh diri kalau tidak punya makna dalam hidup. Nah, dalam buku ini kental paham eksistensialisme, tentang eksistensi begitu ya. Presentasinya urainya sederhana ya, tentang kegalauan, kekosongan eksistensial dan sebagainya. Nah, itu lebih mudah karena itu eksistensialisme dalam bentuk praktis. Nah, lalu bisa mulai dari situ ya, karena itu lebih mudah. Jangan sampai kita mulai dengan hal yang sangat sulit lalu kita nggak bisa akses sama sekali begitu. Kalau mau coba baca buku saya Kierkegaard, silakan begitu, karena bagian awalnya juga ada contoh, meskipun bagian selanjutnya lalu ada istilah-istilah teknis dari Kierkegaard ya. Jadi mulai dari hal-hal yang bisa kita pahami dulu ya, dan akan sangat baik sebagaimana tadi saya katakan, bentuk kelompok diskusi untuk membicarakan hal-hal tertentu diangkat begitu ya. Mungkin nanti lain kali ada yang presentasi materi tertentu begitu ya. Nah, yang penting terbuka pada realitas,
berani berpikir, mencoba memahami supaya kehidupan kita lebih baik, kehidupan masyarakat lebih baik. Begitu juga karena kita mencoba memahami realitas yang kita hidupi sebaik-baiknya melalui filsafat. Wah, thank you banget Romo Thomas. Selama setengah jam ini kita udah berbincang-bincang dan menarik banget pembahasan tentang filsafat. Ya. Dan salah satu yang menurutku paling menarik adalah dua istilah ini ya, berani berpikir dan berani bertanya. Dua hal yang cukup simple tapi mungkin kita sering lack of juga gitu ya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke, mungkin itu semua akan menjadi podcast obsesif untuk episode filsafat gitu ya bersama Romo Thomas. Thank you banget Romo Thomas sudah udah mau berbincang-bincang dengan aku dan teman-teman sekalian di podcast obsesif. Ya, terima kasih Nathan, terima kasih para pendengar untuk acara ini dan bersedia mendengarkan Romo ini. Oke, thank you Romo Thomas, dan untuk teman-teman sekalian kita masih ada episode lain. Jangan lupa untuk didengerin juga di berbagai platform yang tersedia. Kalau gitu, sekian dari aku dan Romo Thomas. Terima kasih dan sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.